Diare merupakan salah satu gangguan buang air besar yang ditandai dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam sehari. Pada seseorang dengan konsistensi lembek, cair, baik disertai maupun tidak dengan darah pada saat buang air besar. Diare dapat mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Bahkan penyakit diare dapat berakibat fatal seperti kematian karena adanya penurunan cairan pada tubuh anak. Penyebab dari diare pada anak meliputi yang pertama yaitu terdapat infeksi yang terjadi dalam usus yang dapat menyebar secara oral ataupun secara fekal. Yang kedua, terdapat infeksi dari luar saluran pencernaan yang disebut dengan infeksi parenteral yang biasanya sering ditemukan pada anak-anak di bawah usia 2 tahun. Yang ketiga yaitu adanya malabsorpsi atau terjadi gangguan penyerapan karbohidrat, protein, lemak atau zat nutrisi di usus halus. Tanda dan gejala diare dibagi menjadi dua, yaitu tanda gejala mayor dan minor. Tanda minor meliputi defekasi lebih dari 3 kali dalam sehari. Yang kedua meliputi feses lembek atau cair, dan tanda minornya meliputi frekuensi peristaltik meningkat, bising usus hiperaktif, dan nyeri atau kram pada abdomen. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun datang dengan keluhan utama diare. Dalam sehari, ia telah buang air besar lebih dari 3 kali dengan konsistensi feses yang cair. Wajahnya tampak pucat dan lemas. Saat ditanya, anak tersebut mengeluhkan rasa nyeri di area perut. Pasien tersebut mengalami diare dikarenakan kebiasaan sehari-harinya kurang baik yang mengonsumsi jajanan sembarangan. Tindakan perawat yang akan dilakukan antara lain pemberian oralit serta edukasi mengenai makanan yang harus dihindari dan kebiasaan mencuci tangan sebelum mengonsumsi makanan. Mari Mbak. Permisi Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Ya. Perkenalkan, saya perawat Aidina dan ini rekan saya. Apa? Ya. Baik Ibu, tujuan saya ke sini untuk memberikan oralit kepada adik Edi. Ya. Permisi Ibu. Ya. Adik, selamat siang. Ya. Adik, perkenalkan. Kalau boleh tahu nama adik siapa, Dek? Robi. Robi, bagus sekali nama adik. Adik, apa yang dirasakan adik hari ini? Sakit apa, Dek? Perutnya sakit, Dek. Adik habis makan apa perutnya kok sakit? Sosis. Bagaimana, Dek? Apakah hari ini adik masih sering BAB? Itu bagaimana? Ya. Masih sering BAB-nya. Baik Dek, di sini Mbak akan memberikan cairan oralit kepada adik nggih sebagai pengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare adik nggih. Apakah adik mau Dek? Mau. Mau. Baik Dek, apakah adik badannya lemas? Tidak. Tidak. Baik Dek, saya akan bantu duduk nggih. Permisi adik. Di sini Dek ya. Baik. Gimana Dek? Apakah adik terasa mual? Tidak. Tidak, baik. Adik, saya atur kembali ke posisi semula nih. Gitu adik. Baik Dek, Ibu juga. Jangan lupa diingatkan deh. Jadi begini Dek, adik kalau ingin makan jangan lupa mencuci tangan ya. Karena banyak kotoran yang ada di tangan adik. Terus Dek, jika adik tidak mencuci tangan, nanti kotor kuman-kumannya itu ikut masuk ke perut adik nih. Jadi adik itu yang menyebabkan sakit perut adik itu. Adik juga jangan memakan makanan sembarangan ya Dek ya. Seperti makan yang dibumbui yang ada sausnya gitu, jangan dulu ya Dek ya untuk sementara ini. Terus Dek, adik jangan lupa sering meminum yang banyak nih untuk mengganti cairan yang keluar akibat diare adik. Apakah ada yang ditanyakan Dek? Tidak. Baik Dek, terima kasih ya atas kerjasamanya adik. Semoga adik lekas sembuh ya.
selanjutnya akan ada rekan saya deh untuk melakukan cuci tangan kepada adik nih. Permisi Bu. Iya. Adik, gimana keadaannya? Oh, baik. Kakak mau ngajarin cuci tangan yang baik. Adik mau? Mau. Duduk dulu ya. Tak bantu. Ini tangan. Gosok telapak tangan, punggung tangan juga masuk ke sela-sela. Jari tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kuncupkan jari-jari. Pergelangan tangan, selesai cuci tangan. Mau lagi? Tidak. Oh tidak. Ya sudah. Jadi kalau mau makan terus nggak ada air bisa pakai ini namanya hand sanitizer. Caranya sama ya nanti kayak cuci tangan yang tadi. Jadi kalau nggak ada air Bu bisa pakai hand sanitizer. Jadi biar agar lebih steril aja gitu tangannya. Iya, Mbak. Izin Bu. Iya. Oke, tidur lagi tidak apa-apa. Oke, mungkin itu saja Bu edukasi dari kami. Selebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan. Iya. Terima kasih atas waktunya. Kami dan rekan-rekan pamit dulu. Iya. Mari Bu. Iya. Terima kasih Ge. Semoga lekas sembuh Ge. Iya. Permisi. Permisi Ibu, apa benar ini dengan keluarganya Adik Robi? Iya. Ibu ini ada hubungan apa ya dengan Adik Robi? Ibunya saya. Oh begitu, Ibu perkenalkan saya perawat Bella yang ditugaskan untuk mengedukasi Ibu terkait masalah yang dialami oleh Adik Robi tentang di hari itu ya Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu berkenan untuk meluangkan waktunya sebentar bersama saya? Iya. Baik, Ibu sebelumnya saya mau nanya Adik Robi ini BAB-nya sudah berapa hari ya? 1 hari sudah 3 kali, Mbak. Oh begitu. Selanjutnya untuk Adik Robi ini kok bisa BAB-nya sering ini habis makan apa ya Bu? Habis makan sosis katanya. Oh gitu. Iya. Jadi gini Bu, saya mau memberikan sedikit informasi ya Bu ya. Untuk Adik Robi ini kalau mau makan sama jajan di luar itu diusahakan Bu untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Iya, Mbak. Sama Ibu juga kan Ibu biasanya menyiapkan makanan nih ya di Iya, rumah ya. iya. Itu kalau bisa Ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu. Iya. Cuci tangannya itu enggak cuma cuci tangan dengan air gitu aja enggak Bu. Itu harus menggunakan sabun. Lalu untuk Adik Robi ini kan diarenya itu konsistensi fesesnya bagaimana Bu? Cair, lembek atau ada ampasnya? Cair. Cair begitu. Apakah ada lendir sama darahnya Bu? Enggak ada. Alhamdulillah. Tapi Adik Robi ini pucet ya Bu, lemas ya Bu ya? Iya. Berarti Adik Robi ini dehidrasi ya Bu ya? Iya. Untuk Adik Robi ini harus sering diberikan air putih Bu, karena kan Adik Robi terlihat dehidrasi, lemas sama pucat. Terus untuk makannya kan berarti Adik Robi ini masih susah ya Bu ya, karena perutnya kan masih sakit. Jadi pemberian makannya itu kalau bisa yang lembut-lembut dulu Bu. Jadi diberikan makannya itu sering, tapi porsinya kecil. Kayak selama 2 jam sekali itu dikasih makan dikit-dikit gitu supaya nantinya itu ususnya bisa beradaptasi lagi kayak biasanya. Lalu untuk masalah yang dialami Adik Robi ini kan masih BAB 3-4 kali kan ya, itu kan masih belum parah. Itu bisa dengan pemberian oralit Bu. Sebelumnya Ibu tahu nggak cara pembuatan oralit? Enggak. Jadi gini Bu, oralit itu ada 2 macam. Yang pertama itu Ibu bisa buat sendiri. Yang kedua itu ada ini Bu, oralit berbentuk saset. Kalau yang dibuat sendiri itu Ibu nanti bisa mencampurkan gula 2 sendok makan dicampur dengan garam 1 sendok makan. Nanti dicampurkan sama air. Kalau waktu Adik Robi itu habis dari kamar mandi bisa diminumkan. Itu diminumnya selama 3 kali dalam sehari. 1 gelas. Kalau yang sasetan ini lebih gampang lagi Bu, soalnya kan tinggal dibuka terus
cuma diseduh gitu aja. Mm-mm. Jadi seperti itu Bu. Iya. Apakah ada yang mau ditanyakan Bu kepada saya atau Ibu masih bingung cara pembuatan oralisnya? Oh, tidak. Sudah. Saya sudah. Baik, Sudah paham. Baik, terima kasih ya Ibu ya Iya. atas waktunya sudah mau ngobrol dengan saya. Iya. Saya pamit nih Bu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susu.